Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang. Saudara, pengacara terpidana pembunuhan Vina dan Eki mengungkap dua saksi kunci kasus pembunuhan Vina, yakni Aep dan Dede, tidak pernah ada di persidangan. Padahal Aep dan Dede adalah dua saksi utama yang pertama kali melihat detik-detik sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016. Saksi Aep dan Dede menceritakan apa yang mereka lihat kepada Bapak Eki, Ibtu Rudiana. Oleh jaksa dilintasi dalam tuntutannya, dilintasi oleh korban, dua korban ini jalan raya ini. Jaksa dalam tuntutan ini tempat eksekusi, yaitu setelah salah satu orang tua korban pada jam 14 menerima informasi dari Dede dan Aep setelah memperlihatkan foto apakah di sini ada keributan. Dede dan Aep yang tidak pernah dihadirkan dalam persidangan menyatakan ada, kenal nggak sama orang-orang yang mengejar motor ini, kenal. Nah, Dede dan Aep itu yang merekonstruksikan seluruh anak-anak yang ngumpul di situ. Sementara itu, usai Peggy Setiawan alias Peron ditangkap polisi, kuasa hukum terpidana pembunuhan Vina, Cindy Sembiring, enggan berkomentar lebih lanjut sebab 3 nama DPO tidak pernah dibahas dalam persidangan. Nama DPO muncul dari kesaksian ayah Eki, Ibtu Rudiana, yang masuk dalam berita acara pemeriksaan. Orang itu yang sekarang menjadi 3 itu tidak pernah dibahas di dalam persidangan. DPO itu muncul pada saat berita acara pemeriksaan dari saksi, yaitu Pak Rudiana, orang tua dari korban. Itu bukanlah kecelakaan. Makanya bapaknya itu, Bapak Pak Rudiana, mencari tahu di tanggal 31 Agustus beliau mendapat kabar dari Dede dan Aep bahwa adanya suatu anak-anak yang kumpul di depan SMP 11 di enggak. Pas Peggy jawab, demi Allah, demi Rasulullah, Mak, saya enggak melakukan kejahatan seperti itu. Saya juga sadar, saya itu anaknya orang miskin. Ibu Peggy Setiawan, pelaku yang diduga otak pembunuhan kasus Vina dan Eki, masih meyakini putranya tidak terlibat dalam kasus ini 8 tahun silam. Kartini menyebut Peggy Setiawan tidak berada di Cirebon 8 tahun silam saat Vina dan Eki tewas secara tragis akibat penganiayaan dan pemerkosaan yang dilakukan geng motor. Bahkan saat rumahnya digeledah polisi 8 tahun silam, putranya tidak berada di rumah. Anak saya itu tidak bersalah, walaupun polisi bersekekeh keras bahwa anak saya pelaku utama, tapi saya bersikekeh keras juga, anak saya bukan pelaku utama karena itu memang bukan anak saya. Dan di tahun itu? Di tahun itu anak saya pun lagi bekerja di Bandung. Nah, waktu penggerebekan 2016 juga anak saya tidak ada di tempat, lagi masih kerja di Bandung. Alhamdulillah. Nah, pas penggerebekan sekarang pun anak saya lagi ngechat di Bandung juga. Sementara saat menggeledah rumah Peggy Setiawan, usai berhasil menangkapnya, polisi meyakini penangkapan dan penggeledahan sudah sesuai prosedur. Sejumlah barang bukti pun diamankan oleh polisi, seperti ijazah, raport, foto yang berkaitan dengan Peggy Setiawan. Penangkapan ini membuat tabir dugaan adanya salah tangkap itu. Kami mohon doa daripada masyarakat banyak, tentunya dari pihak kepolisian bekerja sesuai dengan SOP, prosedur yang berlaku. Jadi kami sedang bekerja dan mohon doanya. Bisa dipastikan itu tidak salah tangkap? Insya Allah. Keluarga Vina mengapresiasi kinerja polisi yang berhasil menangkap salah satu otak pembunuhan Vina, Peggy Setiawan. Namun, keluarga juga menilai jika proses penangkapan Peggy yang sudah menjadi buronan polisi selama 8 tahun terjadi sangat cepat setelah kasus ini kembali mencuat. Yaitu rasa syukur, bahagia, dan ucapan yang terima kasih. Namun, tentunya kami juga tidak bisa menyampaikan hal-hal yang tidak baik ya, perihal desas-desus di belakang menyatakan jangan itu salah tangkap itu. Kalau bahagia ya bahagia dan senang gitu, cuma ya jadi pertanyaan kami, ini kok cepat gitu. Ternyata cepat gitu ya ditangkapnya gitu, Mbak.
Jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon meliput bagaimana proses rekonstruksi kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 8 tahun silam menjadi perhatian warga. 7 tersangka diduga pelaku pembunuh Vina dihadirkan untuk melakukan reka adegan di 3 lokasi penganiayaan, pembunuhan, hingga jasad Vina dan Eki ditemukan. Namun proses rekonstruksi sempat dihentikan karena 7 tersangka menolak reka ulang adegan. Proses penyidikan yang sedang kita rekonstruksikan, ya, cuman tadi karena berhubung dari tersangka tidak berkenan untuk dilanjutkan, makanya kita akan melanjutkan rekonstruksi ini dengan peran pengganti. Tadi itu adalah hasil pemeriksaan keterangan para tersangka yang baru ini kan. Tapi di awal pemeriksaan kan kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Kini proses hukum kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali diusut polisi karena pelaku utama kasus ini masih buron. 1 pelaku Peggy Setiawan berhasil ditangkap, tersisa Andi dan Dani, 2 pelaku yang sudah menjadi buronan polisi. Tim Liputan Kompas TV. Usai Peggy Setiawan alias Peron menjadi tersangka otak pembunuhan Vina dan Eki, bagaimana dengan pengejaran 2 buron pembunuh Vina lainnya? Kita bahas bersama dengan kuasa hukum keluarga Vina, Dewi Intan, dan juga ada pengamat kepolisian ISES Bambang Rukminto. Kami juga masih menunggu kuasa hukum Peggy untuk bergabung. Kami ke Pak Bambang dulu. Pak Bambang, sudah ada 1 dari 3 DPO yang ditangkap. Kalau Pak Bambang mencermatinya seperti apa? Ya, apa yang dilakukan Polda Jawa Barat ini layak diapresiasi karena sedemikian cepat setelah viral Peggy ini yang sudah ditersangkakan selama 8 tahun segera ditangkap, meskipun juga akhirnya memunculkan kejanggalan-kejanggalan gitu. Itu yang harus jadi catatan juga dan menjadi perhatian semua pihak terkait gitu. Makanya terkait dengan pemeriksaan Peggy ini juga harus ada pengawas baik internal maupun eksternal agar tidak berkembang isu-isu bahwa ini nanti muncul ada intimidasi, terus kekerasan untuk memaksa tersangka itu membuat pengakuan-pengakuan yang tidak semestinya seperti itu, karena di masyarakat sudah berkembang polemik terkait dengan kasus ini. Oke, Pak Bambang. Pak Bambang sempat menyinggung juga soal adanya kejanggalan. Kalau yang dari catatan Pak Bambang, kejanggalannya apa aja, Pak? Ya, mengapa 8 tahun tidak ditangkap? Itu salah satu muncul pernyataan dari Polda karena ada BAP yang dicabut dari 8 tersangka yang lainnya. Ini menjadi aneh. Artinya untuk mentersangkakan seseorang itu harus mendapatkan penyidik harus mendapatkan bukti-bukti yang kuat, bukan hanya sekedar dari pengakuan, apalagi ini pengakuan saksi atau apalagi ini pengakuan dari tersangka 8 orang itu. Makanya kalau kemudian itu dicabut, penyidik memiliki bukti yang kuat, seharusnya proses itu tetap berjalan. Tapi faktanya tidak, selama 8 tahun dengan alasan BAP dicabut, proses itu kemudian berhenti. Ini yang menjadi janggal. Artinya penyidik hanya lebih mengutamakan pengakuan dari tersangka yang lain, padahal bobot dari pengakuan seorang yang ditersangkakan ini tentu sangat lemah sekali. Apalagi kemudian muncul isu ada intimidasi, terus kekerasan untuk mengejar pengakuan. Di kepolisian yang modern tentu ketika sebelum mentersangkakan seseorang itu harus melakukan penyelidikan yang komprehensif dan didasari dengan scientific crime investigation. Artinya semua bukti-bukti itu harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terkait dengan otopsi, kemudian terkait dengan forensik maupun yang lainnya. Muncul juga pernyataan bahwa tersangka yang 1 orang yang ditangkap ini, DPO ini juga melakukan kekerasan seksual. Apa buktinya? Seperti itu. Itu semua harus dijelaskan oleh penyidik agar tidak muncul asumsi-asumsi kemana-mana seperti itu.
Oke, sekarang saya mau ke Mbak Dewi Intan, kuasa hukum dari Vina. Mbak Intan, kalau melihatnya sudah ada 1 dari 3 DPO yang ditangkap sejauh ini, dari keluarga menanggapinya seperti apa, Mbak? Ya, halo, selamat sore. Tim kuasa hukum dan keluarga tentu sangat mengapresiasi kepada pihak kepolisian yang sudah cepat tanggap sekali dalam proses ini, meskipun kami tim kuasa hukum masih minim sekali informasi tentang 1 DPO yang sudah tertangkap. Namun kami memberikan ruang kepada pihak kepolisian agar semua datanya valid. Jadi semua berita-berita yang di luar itu bisa terpatahkan gitu. Seperti itu. Oke, artinya juga masih menyoroti soal kurang transparansinya dari pihak polisi kah? Betul. Kami sejak awal sangat mengharapkan transparansi dari pihak kepolisian bahwa jangan sampai karena ini berlarut-larut menjadi cerita-cerita baru di masyarakat yang akhirnya nanti mendistrik pihak kepolisian juga untuk kasus ini gitu loh. Jadi kami mohon kalau memang sudah ada prosesnya, sudah berjalan sampai di mana prosesnya, itu semua dikeluarkan informasinya kepada masyarakat, dan kita juga tidak menutup kemungkinan bahwa ini sudah menjadi konsumsi publik. Jadi publik dan masyarakat terus menunggu. Akhirnya karena terlalu lama dan berlarut-larut, jadi muncullah spekulasi dan cerita-cerita yang seperti sekarang ini, seperti itu. Oke, saya mau kembali ke Pak Bambang. Pak Bambang, informasinya kan sebenarnya dari 2016 Peggy sudah digeledah rumahnya. Posisinya saat itu di Bandung dan saat ini penangkapan juga di Bandung. Kalau Pak Bambang melihatnya sebenarnya apa yang terjadi sampai butuh 8 tahun untuk menangkap Peggy padahal di kota yang sama? Ya, ini menjadi aneh. Artinya asumsi yang muncul kan Peggy ini dipaksakan untuk ditersangkakan seperti itu. Seolah-olah seperti itu. Makanya ketika BAP tadi dari kesaksian 8 orang tadi dicabut, polisi akhirnya kelabakan sendiri gitu. Konstruksi peristiwa yang dibangun dengan terkait dengan mentersangkakan Peggy ini roboh gitu ketika BAP itu dicabut gitu. Makanya polisi harus benar-benar transparan lah untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi 8 tahun yang lalu. Makanya saya mendorong untuk di Propam Mabes Polri untuk turun juga gitu, melakukan audit investigasi terkait apa yang terjadi 8 tahun yang lalu. Mengapa orang yang sudah ditersangkakan, rumahnya sudah digeledah, kemudian tidak bisa ditangkap? Itu kan akan muncul pertanyaan seperti itu juga di masyarakat. Gitu. Makanya kita mendukung apa yang dikerjakan Polri saat ini lah. Tetapi apa yang terjadi 8 tahun yang lalu itu juga harus dijelaskan. Gitu. Jangan sampai PR masa lalu itu menjadi beban Polri yang sekarang. Saya sangat prihatin sekali kepada kawan-kawan di kepolisian saat ini, karena PR yang tidak diselesaikan secara tuntas 8 tahun yang lalu sekarang menjadi beban kawan-kawan di Polda Jawa Barat seperti itu. Makanya dan jangan sampai juga sekarang ini memunculkan masalah baru kalau tidak dibuka secara transparan seperti itu. Oke, lalu apakah 2 DPO ini bisa ditangkap lebih cepat lewat Peggy? Pak Bambang, nanti kita bahas lagi usai jeda. hitam premium harus naman kininom. Le Mineral, official mineral water